Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Pinasyuda Nugraha dengan NIM 4172410 dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Ilmu Pemerintahan. Hari ini saya akan membahas tentang kemunculan desa dan definisi desa tersebut. Yang saya bawa itu adalah desa adat Wairebo yang ada di Nusa Tenggara Timur, atau mungkin desa itu disebut dengan kampung di atas awan. Segenggam asa tersimpan, memberikan bisikan untuk menghampiri. Semangat tak kenal letih, memberikan energi untuk melangkah dengan pasti. Peluh yang mengalir rasanya tak cukup mampu menghalangi setiap langkah yang menapak. Rasa haru dan rindu berkumpul seraya alam menyapa. Menyaksikan keagungan yang maha kuasa yang terlukis jelas di depan mata. Senyum, sapa, serta salam hangat tersurat di setiap sudut, memberikan energi kembali untuk bercengkrama saling bersaut. Kesabaran dan ketekunan menghasilkan karya yang indah. Serta semangat dan doa selalu terselip di setiap jelujur. Tak kenal lelah untuk merawatnya, saling bersinergi memberikan harapan kepastian hidup. Rasa cinta dan kasih yang tersimpan bagaikan bunga api yang berkobar, menghasilkan sajian rasa yang mampu menyatukan asa. Jadi yang pertama kita bahas adalah definisi desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat yang diakui serta berada di bawah pemerintahan kabupaten. Desa juga merupakan kesatuan masyarakat yang dipilih oleh seorang kepala desa dan memiliki sistem pemerintahnya sendiri. Nah, desa itu bukan hanya sekedar permukiman saja, tetapi juga sebuah entitas hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mengatur kehidupan masyarakat. Dan setiap desa juga memiliki batas wilayah yang jelas, membedakan dari desa lain dan desa lainnya gitu. Desa juga memiliki kewenangan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pembangunan, pemerintahan, dan sosial budaya gitu. Wairebo juga termasuk bagian dari desa karena desa itu kan memiliki perbedaan ya daripada kampung. Kalau misalkan kampung itu kayak si tempatnya itu udah rada sedikit modern ya, sedikit maju. Sedangkan desa itu agak sedikit ke bawah. Contohnya kayak kehidupan masyarakat itu erat dengan alam, mata pencarian utama itu sektor pertanian dan kebunan, sedangkan di Wairebo itu mata pencariannya itu yaitu perkebunan, yaitu kopi, sama hubungan sosial berdasarkan kekeluargaan yang kuat atau sebutnya Gemeinschaft, dan norma agama serta hukum adat yang dijunjung tinggi. Di desa Wairebo, kepala desa tidak memiliki sebutan khusus seperti bupati atau wali kota.
Mereka dipanggil dengan sebutan ketua adat atau pemangku adat yang memimpin desa dalam menjalankan adat, tradisi, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial di desa tersebut. Nah, kepala desa di Wairebo itu dibantu sama perangkat desa atau tokoh adat. Perangkat desa itu bertugas menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, sementara tokoh adat berperan menjaga melestarikan budaya adat istiadat desa. Yang kedua ada pembentukan Desa Adat Wairebo. Desa Wairebo erat kaitannya dengan sejarah migrasi leluhur masyarakatnya yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Menurut cerita turun-temurun, nenek moyang mereka melakukan perjalanan panjang melewati laut, darat hingga akhirnya menetap di pegunungan Flores. Proses pembedahan ini tidak hanya membawa fisik manusia, tapi juga nilai-nilai budaya pengetahuan yang masih kini terlihat jelas dan kehidupan masyarakatnya di kampung Wairebo. Tokoh sentral dalam sejarah ini adalah Empu Maro, seorang pemimpin yang memimpin rombongan leluhurnya untuk menetap di wilayah ini. Ia dianggap sebagai pendiri Wairebo yang penting berjasa dalam pembentukan struktur sosial desa. Keberadaan Empu Maro bukan sekedar legenda, tapi bagian dari sistem kepercayaan identitas kolektif warga desa Wairebo hari ini. Nama Wairebo sendiri diyakini sebagai dua kata dalam bahasa Manggarai. Wai berartinya air dan rebo yang berarti kabut dan embun. Nama ini sangat mencerminkan kondisi geografis desa, memang dikelilingi oleh sumber mata air, sering diselimuti kabut, dan di sini saja sudah terbahkan Desa Wairebo juga bisa disebut dengan kampung di atas awan. Sekian. 2011 kami bisa bangun kembali 7 niang yang ada, dan 6 niang itu kami tempati oleh keluarga-keluarga, dan salah satunya dijadikan sebagai tempat penginapan untuk wisatawan. Kami memulai membukanya tahun 2007. Ini bukan karena keinginan kami sendiri, karena orang melihatnya bahwa ini indah dan baik, dan bisa dijadikan tempat untuk refreshing bagi yang mengunjunginya. Wisata yang ada di Wairebo ini yang pertama sekali adalah budaya dan peninggalannya. Seperti yang ada di sini ada 7 niang yang walaupun pada awalnya sudah hampir punah, tapi kami coba menggalinya, bagaimana proses pembangunannya. Akhirnya 2011 kami bisa bangun kembali 7 niang yang ada, dan 6 niang itu kami tempati oleh keluarga-keluarga, dan salah satunya dijadikan sebagai tempat penginapan untuk wisatawan. Rumah niang itu yang berbentuk bundar di bawahnya, lalu kerucut di atas. Ya, itu karena namanya rumah niang. Kalau dari orang tua dulu, pertama-tama rumah yang bentuk kerucut itu dan bundar di bawahnya itu tidak mudah dibawa atau diterjang oleh angin, karena dia oleng. Itu fungsi utama untuk menyelamatkan rumah ini. Fungsinya lantai yang pertama itu untuk dihuni. Lalu lantai yang kedua, hasil panen itu simpan di situ. Lantai yang ketiga, kalau panennya berlimpah, itu ke lantai 3. Lalu yang keempat, kalau lebih juga, ya simpan di atas. Kalau tidak, itu untuk pembibitan itu simpannya di lantai yang keempat itu. Kalau yang kelima,
itu hanya khusus sesajian. Tapi sesajian itu sewaktu kita berdiri di rumah, sekali saja dia buat sesajian yang di atas itu. Sekarang ini karena kami tidak mau bergabung atau tinggal bersama masyarakat itu tamu. Karena ada tamu yang takut dengan asap. Ya, makanya kami berdiri satu rumah khusus untuk tamu. Ya, karena bagi tamu-tamu yang lain itu senang dengan masyarakat. Tapi yang lain memang senang hidup bersama dengan masyarakat di dalam rumah ini. Tapi karena asap itu, ya, akhirnya kami putuskan satu rumahnya khusus untuk tamu. Salah satu produk pariwisata yang kita jual untuk wisatawan adalah tur secangkir kopi. Tur secangkir kopi ini adalah kita menawarkan program itu ke wisatawan agar wisatawan itu lebih mendapatkan sesuatu hal yang lebih berbeda di tempat lain. Bagaimana wisatawan itu mendapat informasi yang lebih lain dari tempat yang lain. Bagaimana kopi itu ditanam atau ceritanya kopi itu seperti apa. Terus kita ajak wisatawan itu sambil bercerita, berjalan ke kebun, dan terus di kebun juga kita berbagi cerita dengan wisatawan. Budidaya kopi itu hampir semua petani di sini, karena kita rata-rata penghasilan utamanya itu kopi. Makanya kita itu kopi itu menjadikan salah satu souvenir utama untuk oleh-oleh untuk wisatawan. Kalau keunggulan kopi di sini kan dia tidak pakai pupuk kimia, dia pupuk organik. Nah, wisata alam di sekitar Rebo selain view-nya, juga pohon-pohon lokalnya yang masih asli. Kemudian pengamatan burung, kemudian ada tumbuh-tumbuhan lokal endemik semacam anggrek, edelweiss, dan beberapa jenis tumbuhan bunga lainnya. Burungnya untuk sementara kita secara kasat mata kita hanya mengidentifikasi itu. Yang sering kita jumpai adalah burung lokal keong kalau bahasa Manggarainya. Bahwa bagi masih banyak orang di luar sana yang bisa melihat dan mengunjungi kami. Ini adalah nilai tambah bagi kami. Terus mungkin di sisi yang berikutnya, di bagian yang berikutnya ada nilai tambah untuk pendapatan bagi kami. Ada nilai tambah yang dimana dari kunjungan ini, dari dibukanya sebuah destinasi ini menjadi sebuah objek wisata, ada nilai bahwa kami ada tambahan dari kegiatan atau dari pekerjaan utama kami sebagai petani. Kita harus menyampaikan bahwa apa-apa yang bisa dilakukan dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh wisatawan. Sehingga kami coba membuat sebuah seperti yang terpampang di pos 1, seperti kalau ke Pancuran, kalau mandi hendaknya tidak boleh harus memakai kain atau apapun penutup badan sewaktu mandi, kalau tidak mandi di kamar mandi. Kemudian yang lain seperti yang di depan ini ada bundaran tersusun dari batu, bagi tamu tidak boleh naik di atas, kalau mengambil foto tidak apa-apa. Harapannya yang pertama sekali kami hanya menginginkan semakin banyak orang yang melihat ataupun mengunjungi kami, semakin banyak juga orang yang memperhatikan kami sehingga kami tidak terasa terisolasi, karena bagaimanapun kami adalah bagian daripada Indonesia yang walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu Indonesia.
Sekian dari saya tentang kemunculan desa dan definisi desa adat Wairebo. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Dari saya, wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.